Dalam perombakan kabinet ini, Presiden melantik Purbayayudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Ya, kita ke informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih. Ya, dalam perombakan kabinet ini, Presiden melantik Purbayayudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Presiden juga melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Qadir Karding. Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari, Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Sementara Menko Polkam dan Menpora baru belum dilantik oleh Presiden. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden akan merombak 5 menteri dan melantik Menteri Haji dan Umroh yang merupakan kementerian baru. 5 menteri yang dicopot yakni Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi, Menpora Dito Aryo Tejo, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding. Mensesnek menyebutkan perombakan kabinet berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada sore hari ini saya Menteri Sekretaris Negara didampingi oleh Sekretaris Kabinet ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang haji, maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh, yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini, sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, 1 adalah kementerian yang baru dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat, maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Terima kasih. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah sudah berkomitmen mengucurkan stimulus ekonomi pada semester 2 tahun ini.
Erlangga menyatakan sejumlah program yang sudah berjalan akan diperluas, diantaranya subsidi gaji bagi pekerja berpenghasilan di bawah 10 juta rupiah. Selain itu ada beberapa dorongan yang diberikan untuk sektor padat karya, antara lain pemotongan pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah. Menurut Erlangga, pemangkasan PPh sudah dinikmati 1,7 juta orang. Kemudian ada program-program yang terkait dengan perumahan melalui kredit usaha rakyat. Ada pula program renovasi rumah yang juga akan terus didorong. Stimulus semester 2 kan tetap jalan. Apa aja Pak? Nah itu yang sekarang ada kan stimulus seperti gaji yang di bawah 10 juta kan itu sudah berjalan. Gaji untuk padat karya. Sektor tertentu kan PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi itu sudah dinikmati oleh 1,7 juta masyarakat. Kemudian ada program-program yang terkait dengan perumahan melalui kredit usaha rakyat. Nah ini kami akan dorong juga. Kemudian juga ada program renovasi rumah, itu juga akan terus didorong. Pemirsa, Badan Gizi Nasional menerima anggaran sebesar 268 triliun rupiah untuk tahun 2026. Anggaran tersebut bertambah sebesar 50 triliun rupiah dari pagu indikatif sebesar 217 triliun rupiah. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, dari alokasi anggaran tersebut 255,58 triliun rupiah akan digunakan untuk program pemenuhan gizi. Badan Gizi Nasional akan menerima anggaran sebesar 268 triliun untuk tahun 2026. Anggaran tersebut bertambah sebesar 50 triliun rupiah dari pagu indikatif sebesar 217 triliun rupiah. Tambahan alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk kebutuhan MBG anak sekolah, kebutuhan MBG ibu hamil dan menyusui, hingga digitalisasi MBG. Dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan anggaran sebesar 268 triliun akan digunakan untuk program pemenuhan gizi sebesar 255,58 triliun rupiah atau 95,4% dari pagu anggaran dan 12,41 triliun rupiah untuk fungsi pendidikan atau sebesar 4,6% dari pagu anggaran. Jika kami breakdown klasifikasi anggaran BGN tahun 2026, maka akan terlihat bahwa 95,4% adalah program pemenuhan gizi nasional senilai 255 triliun 580 miliar. Kemudian 4,6% merupakan program dukungan manajemen senilai 12,4 triliun. Jadi kalau dilihat anggaran per fungsi, maka di situ terlihat bahwa 24,7 triliun berasal dari fungsi kesehatan, kemudian 223 triliun itu fungsi pendidikan, dan 19,7% itu fungsi ekonomi. Sementara itu hingga 7 September 2025 jumlah SPPG yang telah beroperasi mencapai 7.453 SPPG di seluruh wilayah Indonesia dengan 11.754 SPPG dalam proses pengajuan dengan jumlah penerima manfaat mencapai 21 juta orang. Badan Gizi Nasional optimis target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang bisa terrealisasi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.